Assalamualaikum, apa kabar Bolo? Senang sekali saya Ida Ami dapat kembali menemani Anda di Lobi Belajar Lebih Memahami. Lobi kali ini merupakan kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Dan tema Lobi kita hari ini adalah pemerataan pelayanan kesehatan di Surabaya. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan dulu cuplikan yang satu ini. Pemerataan pelayanan kesehatan di Kota Surabaya menjadi prioritas utama dalam menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warganya. Dengan tujuan memastikan setiap lapisan masyarakat, baik yang tinggal di pusat kota maupun daerah pinggiran, dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Surabaya terus memperkuat infrastruktur dan fasilitas kesehatan di berbagai titik. Mulai dari puskesmas, rumah sakit, hingga klinik-klinik kesehatan, Surabaya berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan mudah diakses. Tim medis yang profesional juga hadir tidak hanya di fasilitas kesehatan, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk melayani masyarakat di kawasan yang lebih terpencil. Dengan langkah ini, Surabaya ingin memastikan bahwa setiap warga tanpa terkecuali bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup lebih sehat. Pemerataan pelayanan kesehatan di Surabaya bukan hanya soal fasilitas saja, tetapi juga tentang kepedulian dan perhatian terhadap kebutuhan kesehatan setiap individu dimanapun mereka berada. Selengkapnya kita akan membahasnya di Lobi Belajar Lebih Memahami. Itu tadi cuplikan tentang tema Lobi kita hari ini. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ibu Dr. Zuhrotul Mar'ah. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam. Sehat? Warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya. Ceria, awet muda. Ya, sehat. Harus sehat. Amin, amin ya Allah. Ibu, tema Lobi kita hari ini adalah pemerataan pelayanan kesehatan di Surabaya, ya, kesehatan di Surabaya. Ibu bisa digambarkan atau mungkin bisa diinformasikan begitu ya, diceritakan secara umum bagaimana kondisi pelayanan kesehatan di Surabaya saat ini? Oh iya, kalau kita bicara tentang pemerataan kesehatan di Surabaya, maka yang harus diperhatikan itu di samping fasilitas kesehatannya, dalam hal ini baik itu rumah sakit, maupun fasilitas kesehatan tingkat pertama, juga sumber daya manusianya, dan kemudian juga teknologi kesehatannya, termasuk juga pendanaan. Jadi 4 hal itu yang harus diperhatikan. Jadi tidak hanya kita ngomong fasilitas kesehatannya saja, tapi juga termasuk mencakup yang tadi ya, mencakup yang 4 tadi. Gitu. Nah, kalau kita ngomong di Surabaya, Surabaya itu untuk FKTP-nya, fasilitas kesehatan tingkat pertama, yang dalam hal ini yang masuk di puskesmas yang di bawah dinas kesehatan itu sekitaran 63 dan pustumnya ada 153. Sementara kalau rumah sakitnya kita ada 3, ya, yang baru terbangun itu di Surabaya Timur, ya, yang rumah sakit Eka Candrarini itu, kemudian ada di Surabaya Utara, rumah sakit Suwandi, dan ada di rumah sakit BDH di Surabaya Barat itu ya. Nah, hal ini kalau dilihat dari pemetaan untuk yang FKTP yang tingkat layanan primer ditambah dengan fasilitas kesehatan dari swasta, insya Allah sudah mencukupi ya. Nah, ini yang untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjut, dalam hal ini rumah sakit, ya memang masih perlu penambahan. Jadi tadi kan masih ada di 3 tempat ya, Surabaya Utara, Surabaya Timur dan Barat. Iya. Berarti Surabaya Selatan masih belum ini. Iya, berarti masih menunggu. Iya, berarti pemerataannya tinggal PR-nya mungkin di Surabaya Selatan ya Ibu ya. Kalau di yang FKTL, fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Oke. Itu untuk fasilitasnya ya. Kita belum ngomong tentang
sumber daya Betul. manusianya. Belum lagi pendanaannya mungkin. Iya betul. Yang cakupan tadi 4 tadi ya Ibu ya. Iya, Nah iya. sebenarnya tantangan terbesar dari mewujudkan pemerataan itu sendiri apa Ibu? Khususnya tadi kan mungkin kurang di Surabaya Selatan. Nah kalau dari tantangan terbesar nih dari mewujudkan pemerataan itu sendiri apa nih Bu? Tantangan terbesar kalau dari kita untuk mewujudkan tentang pemerataan kesehatan itu sebenarnya kalau saya melihat ya, itu kurang tersebarnya sumber daya manusianya. Ya, jadi kita tuh kepinginnya bahwasanya di wilayah Surabaya itu ketersediaan baik itu dokter umum maupun dokter spesialis, kemudian bidan, perawat itu bisa merata di seluruh pojok Surabaya. Bukan pendanaannya ya Bu ya? Oh betul, itu juga. Karena kalau masalah pendanaan ini kebetulan ya kita tuh dicurhati sama teman di salah satu FKTP ya, saya nggak menyebutkan namanya. Di satu sisi itu ada FKTP yang kapitasinya itu sampai puluhan ribu. Tapi di sisi yang lain ada yang FKTP itu jumlahnya hanya belasan ribu. Padahal dengan pendanaan seperti itu menunjang pelayanan juga ya. Ketersediaan dari obat, ketersediaan dari alat, kemudian jasa pelayanan untuk sumber daya manusianya. Nah itu kan nanti berefek kepada pelayanan di masyarakat. Karena dampak gitu. tuh Bu. Kalau dananya lancar tuh semua berdampak tuh Bu. Iya. betul. Saya kan logika Bu, kalau walaupun jauh di daerah tersebut tidak ada bidan, tidak ada dokter, tapi kalau ada dananya ya datang aja gitu ya. Betul. Oke, berarti yang memang itu juga salah satu ya Bu ya yang utama. Nah kalau kita berbicara tentang yang tadi kesehatan yang tingkat pertama khususnya Ibu ya, seperti puskesmas gitu ya. Nah yang ini apakah sudah skala meratanya setiap kecamatan atau setiap ini Ibu? Kalau setiap kecamatan lebih ya. Kita ada 63 puskesmas, kecamatan betul. Di Surabaya ada 31. Nggak sampai, iya berarti kan bisa jadi, 2. Jadi setiap kecamatan itu kalau di rata-rata 2, bahkan ada yang 3. Siap. Seperti itu. Jadi kalau untuk puskesmas FKTP, ya tadi yang saya infokan tadi, ketersediaannya insya Allah mencukupi. Tapi lagi-lagi yang namanya pelayanan kesehatan tidak hanya fasilitas, tapi harus ada sumber daya manusianya, pendanaannya, seperti itu. Iya, jadi satu kesatuan ya Ibu, tidak hanya satu saja sama ya. Teknologi kesehatannya. Iya, teknologi. Nah, Ibu kalau apa yang telah dilakukan ini sejauh sekarang ya untuk memastikan kualitas pelayanan sendiri, pelayanan kesehatan khususnya ya tetap terjaga di wilayah Surabaya, terutama di area fasilitas yang terbatas Ibu, yang mungkin tidak semuanya merata begitu ya, kualitasnya. Paling tidak apa yang sampai sejauh ini yang dijaga supaya khususnya fasilitas yang terbatas ini? Pemerintah Kota Surabaya dalam hal pelayanan kesehatan, saya menilainya bagus sekali ya. Itu terbukti ada UHC Universal Health Coverage di mana seluruh warga Surabaya sudah dijamin kesehatannya. Jadi kalau sakit itu nggak perlu bingung. Bikin kok aku nang rumah sakit ono biaya ya poga. Ya itu sudah di cover. Yang pokoknya mau BPJS, PBI yang kelas 3. Tapi insya Allah nanti itu sudah tidak ada kelas 3 ya. Semuanya nanti keris itu ya. Jadi di dalam kelas yang sama ya. Nah, terus kemudian ada pelayanan satu nakes, satu RW, satu nakes. Jadi di tiap-tiap RW itu didekatkan untuk pelayanan kesehatan di tingkat FKTP, pelayanan pertamanya. Ya, jadi kalau batuk pilek gitu saja nggak usah jauh-jauh ke puskesmas yang lebih jauh. Antri panjang, sudah ada di RW-nya sendiri ada. Di RW ada. Sejauh ini sekarang sudah berjalan ya Ibu? Sudah berjalan. Jadi satu RW satu nakes. Ya mungkin ada beberapa RW yang tidak bisa melakukan pelayanan setiap hari itu karena keterbatasan SDM-nya tadi. Ya, lagi-lagi kan ada lagi keterbatasan pelayanan sumber daya manusianya.
juga bisa jadi karena di RW itu balai RW-nya kurang mumpuni. Iya, kurang Jadi, proper ya. Jadi nakesnya nakesnya ada tapi ruangan di RW itu nggak Iya, ada betul, ya. betul. Jadi Iya, harus betul. bergantian dengan program dari pemerintah kota yang lainnya. lain, betul. Pemerintah kota yang lain kan banyak program-program itu dijalankan di tingkat RW, iya. gitu ya. Terus kemudian untuk layanan ambulan itu juga. Jadi bagi orang Surabaya yang tidak bisa ke Menyewa, rumah sakit begitu ya? gitu Oh, ya, oke. itu ke rumah sakit dalam hal ini orangnya nggak sadar gitu ya, mati enggak hidup enggak kayak gitu ya, mohon maaf ya lah itu. Iya. Bisa ada layanan ambulan, ada TGC tim gerak cepat ya, dokter itu bisa datang ke lokasi di mana pasien itu membutuhkan pelayanan kesehatan. Itu caranya gimana, Bu? Telepon atau Telepon bagaimana? 112. Telepon 112, Bolo. Telepon 112. 112, catat ya. Ya, catat. Masyarakat berKTP Surabaya, hello. Telepon 112. Itu Baik. dalam rangka untuk memberikan pelayanan kesehatan warga Surabaya. Dan satu hal lagi, warga Surabaya itu diuntungkan dengan adanya KSH ya, Kader Surabaya Hebat. Yang mana Kader Surabaya Hebat ini itu adalah tonggak yang utama di RT sampai RT ya ini ya. Jadi kalau ada orang Surabaya yang butuh pelayanan kesehatan, bantuan, Khususnya maka kesehatan ya. KSH itu sudah diajari untuk membantu sampai mendapatkan pelayanan kesehatan. Memastikan begitu ya. Oke. Baik, Bolo, menarik sekali pembahasan kita kali ini. Jangan kemana, kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Kita kembali di lobi bersama dengan narasumber kita, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ibu Dr. Zuhrotul Mar'ah. Ibu, jadi tadi Ibu sudah menyampaikan begitu ya, ini adalah langkah-langkah Pemkot Surabaya dalam memastikan akses layanan kesehatan di seluruh wilayah itu seoptimal mungkin bisa merata begitu ya. Mulai tadi ada kader Surabaya Hebat dan sebagainya. Ibu, nah ini apa ada kebijakan khusus gitu ya yang dirancang untuk meningkatkan pemerataan di wilayah khususnya yang terpencil atau mungkin wilayah yang sekiranya kalau Ibu tadi bercerita menginformasikan begitu ya, di setiap kecamatan itu ada 2 sampai 3 puskesmas. Ada mungkin di kecamatan yang mungkin baru 1. Nah, itu upayanya dari kebijakan atau program pemerintah sendiri untuk meningkatkan pemerataan di wilayah tersebut seperti apa, Ibu? Ada satu lagi ya, bahwasanya di setiap kelurahan itu harus ada yang namanya puskesmas pembantu. Oke. Ya, jadi ada puskesmas induk di tiap-tiap kecamatan yang dalam satu kecamatan itu hanya 1, kadang ada 2 itu tadi ya. Iya. Nah, terus kemudian ada namanya puskesmas pembantu. Apa beda Ya. sama puskesmas, Ibu? Kalau puskesmas pembantu itu fungsinya hanya untuk apa, supaya tidak terjadi penumpukan pasien di puskesmas induk dan tenaga kesehatannya itu tidak sebanyak yang di puskesmas induk. Tapi bukan berarti yang di puskesmas induk itu harus ke puskesmas pembantu dulu, baru nanti kalau di puskesmas pembantu nggak bisa tanganin baru ke puskesmas induk, nggak seperti itu ya? Oh, nggak seperti itu, tapi semuanya ada jenjangnya. Oke. Ya, jadi itu juga untuk mendekatkan akses ke masyarakat. Iya. Ya, jadi untuk daerah-daerah yang jauh-jauh itu mungkin bisa ada puskesmas induk di tiap kelurahan gitu ya. Oke, dan juga ada puskesmas pembantu. Ada puskesmas pembantu, ada puskesmas pembantu yang di kelurahan itu. Kemudian dimungkinkan juga harus meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatannya. Ya, jadi untuk tenaga kesehatannya itu ya kalau bisa ya harus ditambah ya, karena semakin bertambahnya jumlah penduduk otomatis nakes-nakes itu juga kan harus ditambah. Kan Iya, ada kaidah itu 1 dokter itu mengampul 5.000 pasien.
penduduk. Oh, oke, penduduk ya. Iya. Belum tentu jadi pasien Belum ya. tentu jadi pasien. Oke, siap. Jadi satu dokter itu istilahnya membawahi ya, maksudnya menangani lah ya, memegang 5.000 masyarakat. 5.000 masyarakat, 5.000 warga itu idealnya. Oke, idealnya. Dan satu dokter itu harusnya dalam memeriksa pasien itu minimal paling tidak itu 8 sampai 10 menit ya. Jadi itu kita itu kalau ke pelayanan kesehatan paling tidak harus dilayaninya itu seperti itu. Iya. Untuk meningkatkan layanan kesehatan di tingkat fasilitasnya itu kesehatan, tadi. Okay. Ya, di samping itu juga tadi memperluas jaringan puskesmas, dalam hal ini Pustu ya, puskesmas pembantu untuk mengakses kesehatan di tingkat daerah-daerah yang lebih terpencil lagi. Oke, Ibu, kalau tadi Ibu menginformasikan ya, satu dokter itu 5.000 masyarakat. Nah, ini kondisinya sekarang ya Ibu ya? Kondisinya sekarang satu dokter memegang 5.000 masyarakat. Idealnya. Oh, belum berarti Bu? Belum. Oh, belum. Sekarang posisinya masih di mana Bu? 8.000? 10.000 Bu? Ini saya masih belum punya datanya belum. Tapi idealnya Ibu menginformasikan begitu ya. Kan belum tentu 5.000 ini semua pasien ya. Mungkin ada sekian persen aja. Baik, Ibu, ini bagaimana sebenarnya Pemkot Surabaya mengatasi kekurangan tenaga medis di daerah tertentu? Tadi Ibu menginformasikan juga setiap tahun itu harus ada penambahan dari misalnya tenaga kesehatannya ya, tenaga medisnya, karena juga orang semakin bertambah juga. Nah, ini bagaimana Ibu untuk mengatasinya, khususnya di daerah yang mungkin masih kurang Ibu, zona yang tadi satu dokter 5.000 ya yang di pusat aja belum tentu ya, apalagi nggak apa-apa ini Ibu cara mengatasi kekurangan ininya gimana Ibu? Sebenarnya kalau kita ngomong kesehatan itu kan tidak hanya kuratif ya, tapi ada yang namanya preventif dan ada yang namanya kalau kita mengadakan edukasi itu loh, apa itu namanya, preventif dan saya lupa ada ya Ibu. Oke. Lah itu kita itu bisa kayak mengkader gitu ya. Jadi tenaga kesehatan itu bisa membuat kader kesehatan. Nah, kader kesehatannya inilah yang nanti bisa membreakdown tentang masalah kesehatan di masyarakat. Kader kesehatan ini sendiri itu tidak harus dia punya background medis ya Ibu ya. Jadi ibu rumah tangga bisa gitu ya, yang mau dan membantu biasanya. Untuk mengedukasi di tingkat masyarakat di bawah. Ya, karena sejatinya kesehatan itu malah kalau kita pencegahan itu kan lebih bagus daripada mengobati. Promotif Mbak. Jadi preventif, promotif itu harus berjalan. Ini gitu, yang tadi Ibu cerita juga nggak yang hubungannya dengan kader Surabaya hebat tadi? Ya, nah, itu ada salah satunya ya. Jadi itu harus tetap digalakkan dan diinformasikan ke masyarakat bahwasanya preventif dan promotif itu lebih penting. Ya, kenapa kok sampai saat ini rumah sakit itu kebanjiran pasien? Ya, kemudian ngantrinya lama, keburu makin sakit Ibu. Dan BPJS itu sampai minusnya itu sampai 20 T. Ya, itu karena yang sakit, jumlah yang sakit itu terlalu banyak, melebihi dari yang diperkirakan. Nah, itulah kedokteran pencegahannya belum jalan. Masyarakat itu masih susah untuk diedukasi. Ya. Padahal tentang sadar kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat. Taruhlah mereka itu sudah diedukasi, tapi dalam tataran pelaksanaannya mereka enggan. Berarti masyarakatnya butuh kelas diet Ibu. Betul. Ada kelas diet batch 1, batch 2 gitu ya. Setuju Ibu. Jadi harus ada edukasi secara terus-menerus dan memastikan edukasi itu dijalankan. Iya, berjenjang Ibu ya. Harus dijalankan. Minimal ikut yang basic lah Bu ya. Masyarakatnya. Oke, Ibu, nih apakah ada juga nih program yang menyebarkan tenaga medis yang mungkin di daerah tertentu tenaga medisnya udah cukup nih. Nah, ini adakah program yang dimana juga akhirnya menggeser ke dipindah gitu ya? Betul. Kalau seperti itu
biasanya kan ada evaluasi ya di dinas kesehatan itu. Mana puskesmas yang kelebihan dan mana puskesmas yang kurang gitu ya. Itu ada kinerja gitu ya. Di kinerja dari tiap-tiap dinas-dinas itu tentang kepegawaiannya. Pasti ada lah itu. Ada evaluasi dan monitoring. Iya. Kalau dari sektor swasta sendiri, Ibu, dalam berperan untuk pemerataan ini seperti apa, Ibu? Kalau dari swasta, di swasta itu banyak ya, terutama yang FKTP dan FKTL rumah sakit swasta. Itu banyak ya, yang bekerja dengan BPJS itu juga banyak. Jadi di swasta itu klinik-klinik swasta yang tergabung dalam asosiasi klinik itu lebih dari hampir 300-an itu jumlahnya se-Surabaya. Oke. Ya, terus kalau rumah sakitnya saya enggak hafal ya, tapi banyak. Iya. Dan ini berarti hampir sangat merata. Membantu, Ibu. Ya, 300-an ini banyak. Ya, sangat membantu. Hanya saja dalam hal tadi ya, pemerataan kesehatan itu tidak hanya pada fasilitas tapi juga masalah pelayanan. Dana tadi ya. Dana yang berhubungan dengan dana. Lah ini ada ketimpangan di fasilitas kesehatan milik swasta dengan FKTP milik pemerintah atau milik TNI Polri dalam hal kepesertaan BPJS. Ya, jadi kalau di puskesmas itu kapitasinya itu sampai ribuan, puluhan ribu. Jadi minimal itu sekitaran ada yang 18.000, ada yang 30.000. Tapi dibandingkan dengan FKTP swasta, dalam hal ini klinik swasta, itu minimal sekali. Hanya beberapa FKTP swasta yang kapitasinya besar. Ya ini karena imbas dari PBI yang dibayari oleh APBD. Oke. Ya, dimana bukan mungkin sosialisasi ke masyarakatnya sendiri, Ibu? Secara aturan di atasnya, BPJS itu sebenarnya warga yang ikut BPJS itu boleh memilih FKTP. Oke, ya. Ibu menarik dulu. Nanti kita lanjut usai jeda ya. Oke. Boleh jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini Lobby akan kembali. Tetap bersama kami. Kita kembali di lobi, tepatnya di gedung DPRD Kota Surabaya. Ibu kembali lagi ya ke pembahasan tentang sektor swasta yang berperan dalam pemerataan tuh, Ibu. Ya, jadi peran sektor swasta itu sangat besar ya. Jadi untuk pelayanan kesehatan itu di Surabaya, sektor swasta itu juga harus diperhatikan. Bahwasanya sektor swasta itu juga membantu dalam hal pelayanan kesehatan bagi warga Surabaya. Iya, jadi merata ya Ibu, ada 300-an tadi tercatat. Ada 300-an ya, saya lupa persisnya ya. Nah, yang sektor swasta ini juga harus dikuati ya. Jangan sampai kemudian sektor swasta itu kolaps gara-gara rebutan kapitasi seperti itu tadi ya. Kemudian pembinaan sumber daya manusianya itu juga harus ditingkatkan di sektor swasta, dalam hal ini Dinas Kesehatan sebagai pengampu juga. Jadi kan sering ada kolaborasi ya antara Dinas Kesehatan dengan klinik-klinik swasta dalam hal peningkatan sumber daya manusianya juga. Bentuknya seperti apa, Ibu? Mungkin ada pelatihan begitu ya? Kemudian pelatihan program nasional kayak TBC, HIV ya, itu juga harus diikutkan dalam hal memberikan pelayanan yang setara, yang sama dengan yang diprogramkan oleh pemerintah pusat. Dan itu selalu ini ya Bu, berkala ya, maksudnya terus-terusan begitu ya? Ya. Dan selain itu juga kan di bawah pengawasan juga kan, klinik swasta itu di bawah pengawasan Dinas Kesehatan. Ada Binwasnya. Oke, baik. Ibu bisa disebutkan nggak pencapaian terbesar begitu ya, pencapaian terbesar dalam program yang telah diterapkan oleh diterapkan untuk pemerataan ini? Pencapaian terbesar yang di Kota Surabaya, di awal saya sudah menginfokan bahwa untuk pelayanan kesehatan di Kota Surabaya itu saya itu ngasih jempol 4 ya.
saking meratanya Saking ya. Tinggal meratanya. di selatannya mungkin Ibu ya. Itu Oke. kalau rumah sakitnya. Oh iya rumah sakit. Tapi kalau ya. puskesmas udahlah satu kecamatan 2 sampai 3 Dua sampai- bahkan ada ya yang betul. 3, iya seperti itu. Dan pemerintah Kota Surabaya itu sudah memastikan bahwasanya warga Surabaya jangan sampai kemudian kalau ke rumah sakit bingung. Ya, hanya yang perlu saya tekankan upaya preventif dan promotif itu harus lebih ditingkatkan lagi. Awareness terhadap kesehatan masyarakat itu harus lebih ditingkatkan lagi. Masyarakat itu harus paham dan mau melakukan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Ya, karena penyakit itu tidak hanya ke individu. Betul. Ya, tapi juga akan Keluarga, berefek pada keluarga, begitu ya, ke masyarakat. lingkungan. Iya. Apalagi kalau kita sudah ngomong tentang penyakit menular. Ya. Penyakit menular kayak macam HIV, TBC, itu kan di Surabaya itu masih tinggi. Betul. Terutama TBC. TBC itu Surabaya nomor 1 se-Jawa Timur. Oke. Nah, itu kan harus promotif dan preventifnya, tindakan pencegahannya itu harus lebih ditingkatkan dan masyarakat harus diajak bareng-bareng, Iya. disadarkan. Oke. Gotong royong. Ibu ini kan mau kira-kira ada gebrakan baru nggak? Tadi kan sudah ada ya pencapaiannya sebegitunya. Ada lagi nggak? Ada gebrakan baru lagi nggak nanti ke depannya begitu? Kita lebih memfokuskan pada yang sudah diprogramkan oleh pemerintah kota, yang 1 RW 1 nakes. Oke. Kemudian 1 ambulan untuk 1 Kecamatan? Bukan. 1 kelurahan. Satu kelurahan, iya. Ada Oke. ambulan gitu ya. Terus kemudian ada kader-kader kesehatan yang sampai tingkat RT. Kemudian pelaksanaan ILP, integrasi layanan primer. Oke. Nah, integrasi layanan primer Sebenarnya banyak sekali Bu ya, sudah ya gebrakannya ya. Nanti harus ditingkatkan. Sosialisasinya mungkin Ibu ke masyarakat sejauh ini? Sosialisasinya ke masyarakat itu biasanya lewat kader Surabaya Hebat ke PKK. Lah mungkin ya kedepannya ibu-ibu pengajian fatayat, muslimat, terus kemudian bapak-bapak yang cangkruan di sekarang kan Mungkin di balai Surabaya, RW, di balai RT gitu kali ya Bu cangkruannya ya. bapak-bapak itu kan ada di mana? Kafe itu loh, Iya, Pak. iya, iya. Giras ya. STK. Warkop apa ya? Warkop STK, sedulur tunggal kopi. Oh, oke, oke. Lah, itu Saya nggak pernah jadi nggak tahu. iya. Saya kalau lihat itu bapak-bapak itu kan banyak ya cangkruan Iya, di iya, sana. iya. Saya tuh kadang-kadang berpikir ini bapak-bapak ini nggak ada anaknya atau nggak ada istrinya gitu ya. Cangkruan. Iya, sampai kita jadi lama. ngegosip Bu, ngegosip bapak-bapak. Oke, oke. Iya. Jadi seperti sebenarnya tapi sosialisasinya sudah ya Ibu ya sudah sampai oke. sampai di tingkat RT ya, mungkin itu tadi kesadaran masyarakat harus lebih dibangun lagi. Oke, Ibu tadi sudah bercerita ya sedemikian rupa pemerataannya begitu ya. Kalau melihat nih Komisi D DPRD Kota Surabaya masih ada nggak sih kesenjangan gitu ya, kesenjangan dalam kualitas kesehatan antara fasilitas di pusat kota sama yang di pinggiran gitu ya? Kita melihatnya di tingkat puskesmas itu kayak USG sudah ada semua. Sudah ada semua di tingkat puskesmas. Poli gigi juga sudah ada semua. Jadi untuk ILP tadi, integrasi layanan primer itu kan mulai dari lahir ya sampai dia lansia. Nah, mungkin ada beberapa puskesmas itu yang perlu ada home care, ya, pelayanan home care untuk lansia-lansia yang tidak bisa ke puskesmas. Ini juga lagi-lagi sudah ditangani dengan tim TGC dari pemerintah kota langsung, yang namanya 112 tadi. Iya, 112 Bolos. 112. Jadi kalau puskesmas yang tidak ada layanan home care, belum ada layanan home care-nya, itu warga bisa langsung ke 112 apabila membutuhkan ada kegawatan yang tidak bisa jalan ke fasilitas kesehatan. Ya. Bu, ini kalau misalnya Komisi D gitu ya, bagaimana sih mengukur keberhasilan kebijakan pemerataan kesehatan di Surabaya?
Kalau saya pribadi ya, kalau kita mengukur tingkat kesehatan Surabaya itu ya dari angka kesakitan warga Surabaya itu harusnya lebih sedikit gitu ya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya angka kesakitannya itu jangan banyak-banyak gitu loh. Ya. Tiap tahun jadi lebih turun begitu ya? Iya, itu berarti tingkat kesehatan warga Surabaya ya. Tapi kalau kita menilai fasilitas pelayanan kesehatan, maka ada yang namanya kuesioner itu ya, ada tingkat kepuasan. Manakala warga yang mengakses layanan kesehatan itu memberikan tingkat kepuasan yang lebih besar, itu tandanya fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya itu ya. Tapi kalau untuk menilai derajat kesehatan masyarakatnya, maka angka kesakitannya, angka hipertensinya, angka diabetes mellitusnya itu harusnya turun gitu loh. Tapi ya. kan berdasarkan dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah itu kan juga agak sedikit sulit Ibu kalau terus turun, padahal soalnya angka penduduknya semakin bertambah, misalnya semakin tahun usia 18 tahunnya kan semakin meningkat. Tapi ini kondisinya semakin turun atau semakin naik? Semakin naik ya. Jadi kalau di Surabaya itu insiden atau kejadian yang kena penyakit infeksi meningkat. Dan yang kena penyakit metabolik itu juga meningkat. Ada hubungannya dengan budaya nggak Bu? Budaya yang mulai bergeser. Kalau dulu mungkin budayanya jam 9 udah semua masuk rumah. Sekarang jam 9 masih rame aja, masih jagongan gitu ya, masih begadang gitu ya. Yang dulunya sudah istirahat sekarang begadang gitu sampai jam 1, jam 12 kayak gitu. Sosial media juga pengaruh itu juga. Pengaruh, benar. Ya, jadi kesehatan masyarakat itu kan saya selalu ngomong 4 faktor ini harus ada ya. Jadi saling berinian ya, berirama, iya betul, berkesinambungan, berhubungan. Jadi pola makan harus bagus, pola aktivitas, stres ya, terus tidur. Stres itu ya. Manajemen stres gitu ya, mengelola stres itu. Jadi itu manakala dilakukan dengan baik, ya angka atau sebenarnya turun. Angka kesakitan itu akan turun. Iya, betul. Cuman hanya saja kesadaran masyarakat kadang belum beriringan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, Ibu. Usai jeda dulu ya. Baik, Bolo, kita akan jeda, usai break kita akan kembali. Kita kembali di lobi bersama dengan narasumber kita, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ibu Dr. Zuhrotul Ma'ruf. Oke, baik. Dari tadi saya panggilnya Ibu terus, nggak apa-apa ya? Biasanya saya panggil dokter gitu ya, nggak apa-apa ya Ibu? Baik Ibu, membahas berikutnya begitu ya. Tadi Ibu sudah menginformasikan meningkatkan akses kesehatan nih bagi kelompok marginal seperti lansia. Ibu tadi sudah bercerita. Nah, ini tentang penyandang disabilitas nih Ibu, dan masyarakat dengan berpenghasilan rendah. Tadi Ibu juga sudah menginformasikan bagaimana caranya masyarakat Surabaya itu kalau misalnya sakit nggak bingung lagi. Nah, ini hubungannya kalau orang yang mungkin masyarakat yang berpenghasilan rendah ya emang agak mikir begitu ya, nggak bingung Ibu. Nah, ini bagaimana rencana untuk meningkatkan akses kesehatan bagi mereka ini, Bu? Ya, di awal tadi sudah kita informasikan bahwasanya pemerintah Kota Surabaya itu sudah melaksanakan UHC. Jadi dipastikan untuk masyarakat Surabaya yang berpenghasilan rendah itu jangan takut untuk mengakses fasilitas kesehatan di Surabaya. Ya, tentunya dalam hal ini di puskesmas, sama kalau ke rumah sakit ya diinformasikan ke rumah sakit pemerintah kota. Ya, jadi kalau di Surabaya Utara ya kita arahkan ke Suwandi, Surabaya Barat kita arahkan ke BDH. Nah, untuk Surabaya Timur kita di Eka Candrarini ya. Gitu ya. Eka Candrarini. Nah, untuk teman-teman yang disabilitas itu di fasilitas kesehatan puskesmas, fasilitas kesehatan tingkat pertama itu ada tempat-tempat yang memang didesain untuk harus
ramah terhadap penyandang disabilitas. Ya. Termasuk infrastrukturnya tentu betul. saja ya Ibu ya, bukan kontur yang tangga, ada, iya betul. Ada itunya. Terus kemudian ya mungkin nanti ke depan ada poli tersendiri ya, nanti kita akan sampaikan. Jadi untuk teman-teman disabilitas itu kalau ke puskesmas itu harus diberikan pelayanan yang tersendiri, tidak dibarengkan dengan yang umum. Ya, gitu, jadi tidak menunggu ya Ibu ya, mungkin ya. Menunggu pun tidak lama ya, begitu nanti ya. Kita informasikan yang ini saya masih belum tahu benar ya. Belum tahu benar, tapi nanti kita akan informasikan. Tapi untuk fasilitasnya di mana jalannya, kemudian ada pegangannya, itu sudah ada. Tapi untuk pelayanan poli tersendiri untuk disabilitas nanti akan kita infokan. Iya. Bu Suratil tadi kan sudah menginformasikan ya mengenai upaya dari Pemkot gitu ya, upaya istilahnya dari pihak pemerintahnya. Nah, ini sekarang peran masyarakat nih Bu. Sebenarnya kalau menurut Ibu sendiri, peran masyarakat ini seberapa besar dalam pemerataan ini Ibu? Ya. Peran masyarakat itu dalam hal ini adalah untuk preventif sama promotif. Itu harus bersama-sama dengan pemerintah kota mensosialisasikan untuk melaksanakan pola perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, tadi Mbaknya ngomong, dalam hal makanan, itu penting gitu ya. Makanan itu tidak hanya asal enak gitu ya, tapi juga harus bisa bikin kita sehat. Bisa membuat kita itu sampai tua itu bisa jalan-jalan gitu ya, nggak tua kemudian linu-linu semua. Iya. Nah itu yang harus. Namanya menua sehat ya Bu ya. Menua sehat, syukur-syukur awet muda. Syukur-syukur awet cantik. Kayak Mbaknya ini ya. Gitu. Jadi harus ada kolaborasi antara masyarakat, kemudian pemerintah, fasilitas kesehatan dalam hal ini puskesmas maupun rumah sakit untuk bersama-sama menyehatkan masyarakat, termasuk NGO ya, termasuk LSM ya. Ada beberapa LSM yang membantu pemerintah untuk penyakit menular itu ya, yang TBC yang saya tahu itu ada ya bisa itu ya, itu membantu pemerintah dalam hal menurunkan angka TBC dalam hal ini. Ikut membantu untuk kontak yang TBC itu, ya. Jadi yang disuspek TBC itu sama mereka dihubungkan, dibantu. Sama kayak dulu waktu ini ya Bu, mohon maaf yang kemarin COVID itu kan juga kita dihubungi ya, yang kena itu ya. Jadi ada kolaborasi antara masyarakatnya, kemudian LSM-nya dan pemerintah kota. Kalau itu bersama-sama dibangun, saya yakin tingkat kesehatan masyarakat Surabaya itu meningkat ya Ibu. Sejauh ini kan sudah ya Ibu sampai skala RT, ada di PKK juga ya Bu ya, sosialisasi itu sendiri. Oke. Ya. Ibu, tapi jangan hanya sosialisasi loh ya. Tapi juga penerapan ya. Praktek Bu. Ya. Biar nanti kayak jenengan semua langsing. Baik, Bu Suratil ini sekarang jenis teknologi yang menurut panjenengan ini yang lebih dikembangkan untuk meningkatkan akses kesehatan nih apa aja Bu? Ya, kita dengan adanya COVID itu kan ada yang namanya kita itu nggak usah ke dokter, bisa ya pakai telemedicine. Iya, gitu. Mandiri. Lewat apa itu video call atau apa atau ya. Chat ya Ibu ya, sekarang chatting, halo ini kan halo ada do. Halo kayak ada macam-macam ya Ibu. Iya, makanya tadi saya halo Ibu. Gak apa-apa Ibu, ini contoh ya, mungkin contoh. Belum ada yang tahu, jadi udah dikasih clue nih. Jadi telemedicine itu bisa dikembangkan di puskesmas. Jadi untuk mengurai pasien-pasien yang sudah stabil gitu ya. Jadi kita kan tahu bahwasanya penyakit kronis atau penyakit metabolik itu tidak bisa sembuh total. Nah, perlu pendampingan. Yang dikatakan sembuh untuk penyakit-penyakit kronis itu adalah terkontrol. Gula darahnya saat itu terkontrol, tensinya saat itu terkontrol. Tapi manakala dalam hal pola hidupnya tidak bisa
nggak bisa dikontrol ya dia akan naik-naik lagi. Memang harus ada maintenance. Dalam artian kalau sudah dicap kena suatu sakit A begitu ya, si penyakit A-nya tidak hilang tapi dia bisa paling tidak kambuh ya Bu ya. Betul. Ya. Jadi dengan cara menjaga itu tadi. Ya, jadi harus ada sering selalu kontrol dengan dokternya. Nggak usah harus datang ke tempat tapi bisa melalui konsultasi dengan telemedicine ya. Itu. Terus kemudian ada deteksi dini penyakit menular. Ya, jadi kalau misalnya ada yang kena sakit TBC misalnya, lah supaya sekitarnya nggak kena TBC maka harus dilakukan deteksi dini. Itu yang harus Sudah ada ya Ibu untuk sekarang? Ada, sudah. Sudah ada ya. Oke. Jadi ada deteksi dini untuk penyakit tertentu. Ya termasuk kalau kita menikah itu kan harus ada pemeriksaan kesehatan. Iya, syarat ya. Nanti agar anak yang dilahirkan itu sehat, nggak kena penyakit, baik itu penyakit kongenital maupun penyakit menular kayak hepatitis, terus lues itu. Jadi memang ada hubungannya dari hulu ke hilir begitu ya, nyambung Ibu. Nggak hanya sekedar puskesmasnya aja dibagusin misalnya, tapi juga masyarakatnya juga gitu ya, semuanya. Manusia, sumber daya manusianya. Betul. Pendanaannya. Betul. Wah, nyambung semuanya. Ibu terakhir nih Ibu. Nah, tadi kita sudah membahas banyak begitu ya, khususnya tentang pelayanan kesehatan di Surabaya, tentang pemerataannya. Nah, Bu Zuhratul sendiri mungkin ada pesan terakhir yang mau disampaikan khususnya ke masyarakat Bolo Surabaya dan sekitarnya begitu ya? Ya, untuk masyarakat Surabaya apabila memerlukan pelayanan yang emergensi dan tidak bisa ke tempat fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau rumah sakit, boleh langsung datang ke calling 112. Terus kemudian mari kita bersama-sama untuk mewujudkan Surabaya sehat dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Karena kesehatan itu pada dasarnya investasi. Manakala kita tidak mau menginvestasikan kesehatan untuk diri kita sendiri, ya nanti kedepannya kita juga akan jauh dari kata sehat itu sendiri. Jadi melakukan pola perilaku hidup sehat itu wajib kita lakukan untuk diri kita sendiri dan untuk kebahagiaan kita bersama. Betul, menarik sekali Ibu Dokter. Jadi kalau kita berpikir, Ibu tadi menyampaikan bahwa investasi, yang namanya investasi itu jangan pikir tentang pengeluaran. Jadi kalau beli protein, beli serat sayur gitu ya, beli buah-buahan jangan dianggap pengeluaran, itu investasi. Betul. Terima kasih sudah hadir di lobi kita hari ini dengan tema pemerataan pelayanan kesehatan di Surabaya. Semoga manfaat, sehat selalu Ibu, sampai ketemu lagi. Boleh, itu tadi perbincangan kami di lobi dengan tema pemerataan pelayanan kesehatan di Surabaya dengan narasumber anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ibu Dr. Zuhratul Mar'ah. Semoga bermanfaat, kita ketemu lagi di lobi episode mendatang. Saya Ida Ami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.